Sejak dipasarkan di Indonesia tahun 2002, buah naga menjadi buah yang digemari. Jika dulu buah ini harganya tinggi dan hanya ada di supermarket, maka sekarang buah asal daerah gurun ini dijual di mana-mana dengan harga yang relatif terjangkau. Ya, permasalahan yang dialami para petani di Jawa Barat adalah keterbatasan produksi buah naga, sementara permintaan di pasaran begitu tinggi. Namun, salah seorang petani di Dusun Cicahe, tepatnya di Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya ini, justru berhasil menerapkan metode baru, yakni penerangan lampu untuk meningkatkan produktivitas dari buah naga. Sehingga panennya juga semakin meningkat, yang tadinya 1 kali dalam setahun, kini mampu menjadi 4 kali dalam setahun. Seperti apa modifikasi dan hasil kreasinya? Selengkapnya dalam Sang Kreator bersama saya, Ayu Wulandari. Tanaman yang aslinya asal wilayah gurun di Afrika ini memang terlihat istimewa. Pohonnya yang berbentuk kaktus panjang serta buahnya yang berwarna merah merona ternyata bisa dibudidayakan di iklim tropis seperti Indonesia. Sayangnya, karena bukan habitat aslinya, buah naga ini umumnya hanya bisa dipanen sekali setahun alias buah musiman. Dari info seorang teman di Tasikmalaya, ternyata ada petani yang berhasil memodifikasi lampu yang dapat meningkatkan hasil panen dari sekali setahun menjadi 4 kali setahun. Karena penasaran, saya akhirnya sampai di kebun naganya Kang Haryanto di Desa Cilangkap, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Kang Hari, kumaha damang? Waalaikumsalam. Sama Kang siapa? Abdi Deni. Oh iya, Kang Hari dan Kang Deni. Ya pemirsa, Kang Hari ini merupakan salah satu kreator pada episode kali ini, yakni yang berhasil memodifikasi lampu untuk meningkatkan produktivitas buah naga di kebunnya. Dan tentunya saya juga penasaran ini apa hubungannya kira-kira ya kabel, listrik dan juga buah naga. Gini Mbak ya, lampu yang kita desain ini adalah lampu yang untuk digunakan untuk stressing buah naga, Ya. yang tentunya untuk membuat pohon itu stres sehingga bisa mau berbuah. Intinya untuk memanipulasi iklim. Jadi gitu. seolah-olah malam itu buat buah naga itu sendiri menjadi seolah-olah siang gitu. Sehingga suhu di sekitar kebun buah naga juga menjadi lebih hangat begitu? Ya, jadi dengan memperpanjang siang gitu. Jadi intinya siangnya itu yang tadinya cukup 12 jam, kita panjangkan menjadi 20 jam. Berarti ada penambahan sekitar 5 jam penerangan di malam hari untuk buah naga. Nah, Ya, betul. bisa cerita nggak sih Kang Haryanto awal mulanya menemukan metode ini untuk meningkatkan produktivitas buah naga ini dari mana awalnya? Apakah baca-baca di internet, mungkin atau ada cerita dari teman petani yang sudah berhasil atau seperti apa? Kalau kita mengadopsi dari proses stressing pada waktu musim kemarau. Nah, pada waktu musim kemarau itu kan semua pohon pada stres. Setelah musim hujan, maka akan keluar kembang dan berbuah. Nah, otomatis stresnya pada waktu musim panas. Pada waktu musim panas itu kita
kita menggunakan lampu ini sehingga pada waktu tidak musimnya, tidak waktu musim kemarau, seolah-olah pohon itu kayak kemarau begitu. Iya, jadi udah berapa lama nih menerapkan metode penerangan lampu ini? Kalau untuk saya di sini sudah berjalan 2 tahun. Kita memakai sistem stressing dengan metode lampu. Nah, untuk lampunya sendiri tentunya penasaran juga pemirsa di rumah seperti apa sih modifikasi lampunya. Ini menggunakan lampu apa nih? Untuk bahan-bahannya sendiri bisa dijelaskan peralatannya apa saja? Lampu yang biasa ya? Ukurannya berapa watt begitu? Kalau lampu yang kita gunakan itu mulai dari 12 watt, 15 watt, 16 watt sampai 20 watt maksimal. Nah, kenapa harus bervariasi? Karena kita mengikuti atau mengukur dari kemampuan pohon naga nanti yang kita sinari gitu. Jadi setiap pohon naga itu memerlukan kebutuhan yang berbeda? Iya, jadi pohon naga itu untuk mau berproduksi kembang, mau muncul kembang itu membutuhkan sinar yang bervariasi. Jadi ada yang perlu panas sekali, ada yang cukup dengan hangat, ada yang cukup dengan sinarnya saja. Nah, jadi dilihat dulu potensi dari pohon itu sendiri gitu. Itu potensi buahnya kan bisa dilihat kalau misalnya cabang yang gemuk itu potensi untuk berbuah itu pasti paling banyak. Jadi dalam satu tangkai itu bisa muncul 3 sampai 4 gitu. Jadi dilihat dari gemuknya tangkai dari bunga itu sendiri gitu. Jadi setelah 20 hari kita kasih penyinaran, maka kita matikan lampu itu. Setelah waktu 5 hari atau sampai 1 minggu kita matikan, muncullah bakal kembang. Memakai sistem penyinaran itu bisa membuahkan kapan saja, artinya tanpa musim pun kita bisa memproduksi. Oh, baik. Sebetulnya yang untuk alat-alat seperti ini banyak kita di pasaran. Cuman yang agak lebih spesial mungkin di timernya. Oh, ini ada timernya. Ya, jadi dia otomatis gitu? Otomatis gitu. Oh ya, di setting otomatis per jam nyala dan mati sendiri begitu. Jadi kalaupun Mas Haryanto tidak ada di kebun ini aman ya, karena ini bisa terang sendiri begitu. Betul. Wah, luar biasa ya. Jadi kemampuan yang dimiliki sebelumnya diterapkan dalam bidang pertanian yang saat ini sedang digelutinya dan tentunya menghasilkan dampak yang luar biasa hingga 4 kali panen. Nah, kemudian ini coba dijelaskan untuk instalasinya seperti apa? Instalasi, jadi kita pilih lampu gini Mbak. Kita pun juga ini menggunakan lampunya yang lampu khusus juga, yang warnanya bukan yang putih. Iya, lampu neon atau apa namanya? LED. Enggak, ini masih neon, cuman yang warm light, yang warnanya warna kuning. Jadi intensitas cahayanya itu di atas 2700 Kelvin lah. Jadi suhunya bisa lebih tinggi begitu ya? Iya. Jadi kalau lama-lama dipegang bisa kalau panas suhu ya? tergantung wattnya. Terus sinarnya pun juga Mbak, ini kalau dalam waktu lama dan jumlah yang banyak, cahaya di sekitar ini adalah menyerupai sinar matahari gitu. Karena warnanya yang kuning ini. Jadi sehingga kita mengadopsi tadi itu memperpanjang waktu siang, jadi supaya pohon itu stres gitu. Jadi Kang Haryanto yakin ya nggak takut tersambar petir untuk tanaman buah naganya atau instalasi listrik di kebun buah naganya? Sebetulnya yang namanya takut tetap ada ya, takut Mas, ya? Mbak, manusiawi ya. Cuman kita kan semaksimal mungkin untuk memprotek, artinya bekerja sesafety mungkin, seperti kita lindungi dengan plastik ini juga. Diantaranya pohon randu yang kita tanam itu juga sekaligus salah satu adalah grounding. Oh iya, karena biasanya kalau saya lihat di kebun buah naga itu untuk penyangganya itu dari beton, tapi ini dari pohon randu. Nah, kelebihannya apa kira-kira? Pohon randu yang kita pakai untuk turus, untuk penyangga itu punya beberapa kelebihan. Di antaranya sebagai penangkal petir juga gitu, berfungsi. Nah, itu kenapa bisa berfungsi sebagai penangkal petir? Ada apa di dalam pohon randu itu yang bisa menangkal petir? Kandungan airnya kah atau apanya?
ini kan kalau misalnya dilihat dari struktur tumbuhan randu itu sendiri, randu kan mengandung kambium yang sangat besar gitu. Kandungan air dari bawah sampai atas itu emang tinggi gitu. Jadi kan fungsi air itu sendiri kan sebagai untuk mengalirkan arus gitu. Jadi insya Allah arus kalau misalnya petir mengenai randu itu langsung diredam oleh tanah gitu. Oke, jadi pohon randu ini merupakan salah satu pohon yang ideal untuk penyangga tanaman buah naga ya. Hatur nuhun Kang Haryanto, Kang Dani. Tadinya saya pengen keliling dulu nih, lihat perkebunan buah naga yang luasnya 2 hektar ya. Tapi berhubung hujan, saya mau lihat instalasinya aja deh. Ya, silakan, boleh. Iya. Ternyata lampu modifikasi kreasi Kang Haryanto ini merupakan teknologi penyinaran untuk merangsang pohon naga untuk berbuah. Lampu yang dipergunakan pun adalah lampu pijar yang berwarna kuning, yang intensitas cahayanya mirip dengan sinar ultraviolet pada sinar matahari. Nah pemirsa, setelah saya berbincang dengan Kang Haryanto, salah seorang kreator kita pada episode kali ini, ternyata kita tahu ya yang membedakan metode penanaman konvensional pada umumnya dengan metode penanaman yang diterapkan di sini, yaitu instalasi lampunya yang justru dapat meningkatkan nilai produktivitas dari buah naga di kebun ini. Walau terlihat sederhana seperti lampu biasanya, ternyata fungsinya luar biasa ya. Dibantu oleh rekannya Kang Deni, petani buah naga yang memiliki lahan sekitar 2 hektar ini berhasil memanfaatkan teknologi penyinaran ultraviolet sejak 2 tahun yang lalu. Penyinaran ini dilakukan selama 20 hari pada pohon naga yang sudah berbuah, sehingga terpacu untuk segera berbuah kembali. Meski terlihat sederhana dan mudah dibuat, ternyata diperlukan pengetahuan khusus untuk mengatur jarak pada saat instalasi lampu. Voltase lampu ultraviolet ini juga bervariasi antara 12 watt hingga 20 watt. Jadi petani harus mengetahui pohon mana yang memerlukan penyinaran dengan watt rendah, menengah atau tinggi. Udah beres ya Pak instalasinya Pak? Alhamdulillah sudah selesai, tinggal nanti kita nunggu menyalakan di malam hari sesuai dengan jadwal penyinarannya. Iya Pak, kalau ini tadi kan jaraknya 3 meter. Kalau ini usia buah naganya ini berapa tahun? Pohon naga yang ada di tempat kita ini usianya sudah 3 tahun lebih, jadi masuk tahun keempat. Udah saatnya berbuah ya? Atau belum? Sudah, jadi sudah waktunya pohon ini dipacu untuk berproduksi secara maksimal. Oke, kalau pohon randunya sendiri ini udah berapa lama nih usianya? Kalau pohon randu ini adalah usianya bareng dengan penanaman pohon naga, karena pada waktu menanam pohon naga sebagai penyangga adalah ya pohon randu itu sendiri, jadi bareng gitu. Bersamaan untuk memanamnya. Dan jaraknya kenapa harus 3 meter? Kita memakai jarak 3 meter itu adalah jarak yang ideal untuk tanaman buah naga, yaitu tengah ini adalah dipakai untuk jalur lampu. Dan pada waktu musim kemarau juga tengah ini dipakai jalur untuk pipanisasi pada waktu pengairan gitu. Dan saya juga paham kenapa harus 3 meter, nampaknya karena ini pohonnya menjulang dan berduri, iya, jadi betul. Akan memudahkan ketika panen ya Pak? Ya, perawatan juga begitu. Dan seperti inilah pemirsa metode penanaman dengan menggunakan lampu penerangan untuk meningkatkan produktivitas buah naga. Jadi berbeda tapi tidak begitu jauh perbedaannya dengan metode penanaman konvensional pada umumnya. Kita jalan lagi Pak. Ya.
Sementara untuk menjaga agar lampu tetap awet, terutama dari air hujan, petani asal Dusun Cideam ini mempergunakan bahan sederhana seperti plastik tebal atau potongan seng untuk menutupi agar lampu tidak mudah korsleting saat hujan. Dengan modifikasi lampu ultraviolet ini, tidak heran jika Kang Haryanto bisa meraup omset hingga 300 juta dari hasil 4 kali panen. Wah, jumlah yang fantastis ya. Kang Haryanto memasang lampu-lampu tersebut di antara pohon buah naga. Saya harus menunggu hingga hujan berhenti dan hari menjadi gelap untuk menyaksikan bagaimana lampu ini bekerja menggenjot hasil panen. Jadi sekarang kita ini lagi cek lampu-lampu ya, ada yang mati, diganti lampunya. Dan jarak dari satu pohon ini ke pohon lainnya ini sekitar 3 meter ya Kang ya? 3 meter. Terus kalau berada di pohon ini hati-hati juga karena banyak duri-durinya. Tajam-tajam lagi. Ya. Banyak nggak yang ini yang pada mati lampunya? Kalau musim hujannya terlalu lebat, kadang-kadang kan gangguan air masuk, jadi kadang-kadang suka gangguan, jadi kita harus rajin-rajin memperbaiki dengan cara di staples ulang seperti itu. Iya, dirapihkan ya. Nah, ini ada beberapa pohon buah naga yang belum terpasang lampu, jadi kita mau pasang yang belumnya ya Kang ya? Iya. Ada kesulitan nggak sih Pak saat instalasi lampu ini? Ya, kesulitannya itu adalah karena ini instalasi outdoor, instalasi di luar ruangan, sehingga banyak gangguan alam ya tentunya, seperti hujan, angin, dan kadang-kadang pohon randu ini kalau perawatannya kurang kelewat roboh. Oh iya, jadi ada 2 pohon sebenarnya yang harus diperhatikan, tidak hanya pohon buah naga tapi juga pohon randunya juga. Iya, betul. Baik, Kang Haryanto, makasih ya. Saya lihat-lihat dulu yang lagi pasang. Ya, silakan Bu, silakan. Tidak afdol jika sudah jauh-jauh ke kebun naga, tapi tidak merasakan manis dan segarnya buah naga yang dipetik langsung dari pohonnya. Dan saya adalah salah seorang yang beruntung bisa merasakan sensasi memetik buah naga dan langsung mencicipinya. Ya Pak, ini udah banyak buah naga yang udah siap dipanen ya Pak ya? Ya. Nah, kita mau panen yang mana nih? Ya. Nah, ini boleh? Siap panen. Wah, ini udah merah begini. Gimana sih Pak cara panennya? Jadi cara memanennya adalah dengan menggunting tangkai yang ada di daun Stop dulu, ini, Pak. karena kan keras, jadi Ya. harus pakai gunting yang seperti ini. Oh, oke. Potong sekali. Oh, langsung. Nah, ini, Mbak. Jadi inilah buah naga yang siap untuk dikonsumsi dan tentunya juga udah masak karena warnanya juga sudah Full merah 90%. begitu ya. Oke, kita boleh langsung Silakan. cicipi? Silakan. Pasti seger banget karena langsung dipetik dari pohonnya. Ya. Wow, super merah. Ini jenis apa nih? Ini jenis super red. Super red. Memang ada berapa jenis Pak? Naga itu varietasnya banyak. Cuman yang sangat Yang ditanam di sini? Yang sangat laku di pasaran itu adalah yang jenis super red ini. Oke, dan yang ditanam di sini hanya satu varian ini? Satu varian ini. Oke, saya coba ya Pak ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener lebih segar, terus lebih crunchy juga Pak. Dan kandungan air yang cukup tinggi dalam buah naga ini tentunya juga memberikan kesegaran yang luar biasa ketika kita mengonsumsinya. Enak banget.
Buah naga hasil kebun Kang Haryanto merupakan jenis Super Red Dragon yang berukuran besar kategori grade A alias kualitas super. Tidak heran jika salah satu jaringan retail di Jawa Barat adalah langganan tetapnya. Sekilo buah naga dihargai minimal Rp5.000. Melalui kelompok Tani Abadi Mandiri, Kang Hari juga mengajak para ibu-ibu di Dusun Cineam untuk memanfaatkan hasil panen buah naga untuk membuat dodol buah naga. Ya pemirsa, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Tani Mandiri Abadi berkreasi mengolah hasil panen buah naga yang melimpah, salah satunya yang tidak masuk ke pasaran, menjadi dodol buah naga. Dan kita akan membuatnya ya Bu ya. Berapa lama kira-kira proses pembuatannya? 3 jam ya udah, kalau gitu langsung aja dibuat. Nah ini dia, bahan-bahannya memang cukup mudah didapat juga. Langsung diaduk, disatukan semuanya. Tepung ketan dan gula pasir adalah bahan baku utama pembuatan dodol. Adonan ini masih harus dimasak hingga mengental dan bisa dibungkus dengan daun pisang. Saya bantu juga. Meskipun tampilan luarnya kurang begitu bagus, tapi ternyata dalamnya bagus ya Bu. Oh iya, dodol buah naga ini rasanya dibuat tidak terlalu manis agar rasa asli buah naga tidak hilang. Nah pemirsa, ternyata kreativitas seorang petani dari desa Cilangkap ini terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Ya pemirsa, semua bahan telah dicampur, kemudian juga diaduk selama 3 jam ya. Dan hasilnya kemudian sebelum dibungkus itu dicetak dulu. Baru dipotong-potong dan langsung dibungkus menggunakan daun pisang. Dan seperti ini hasilnya pemirsa. Ini sudah boleh langsung dimakan ya? Iya, bisa. Kalau gitu saya coba ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga ya Bu. Manisnya nggak begitu manis dan rasa buah naganya juga terasa. Ini bisa jadi alternatif bagi yang tidak suka makan buah naga secara langsung. Enak pemirsa. Saya harus menunggu hingga hujan berhenti dan hari menjadi gelap untuk menyaksikan bagaimana lampu ini bekerja menggenjot hasil panen. Setelah selesai menginstalasi, maka tibalah saatnya menyalakan lampu-lampu ini. Dalam hitungan detik, lampu-lampu modifikasi menyala, menerangi batang-batang pohon buah naga. Wah, sinarnya yang berwarna kuning mengingatkan saya pada suasana kafe-kafe kekinian yang ada di kota-kota besar. Dan malam pun menjadi terang dengan lampu-lampu ultraviolet ini. Benar-benar glowing in the dark. Semoga terinspirasi ya. Jadi jangan takut menjadi petani, karena negara kita adalah negara agraris dengan tanah yang subur untuk pertanian. Dan inilah hasil kreasi dalam bidang pertanian, memodifikasi lampu untuk meningkatkan produktivitas buah naga, dan hasilnya terbukti mampu meningkatkan produktivitas buah naga sehingga mampu panen 4 kali dalam setahun.
Semoga kreasi dari Kang Haryanto ini dapat menginspirasi para petani buah naga lainnya di berbagai daerah, khususnya petani buah naga di Jawa Barat. Saya Ayu Wulandari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa dalam Sang Kreator selanjutnya.